Nah, saya sudah perkenalkan, langsung saja tinggal ilmunya kita spill ya Bapak semuanya. Ini saya akan tentunya nanti memberikan kesempatan juga nih buat yang sudah tahu latar belakang dari masing-masing sosok di depan kita ini seperti apa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan sudah muncul dari sekarang. Tapi sebelum ke pertanyaan dari saya Bapak, ini kan sebagai tuan rumah nih Pak Arfi, asik. Saya ingin Bapak menyapa dulu nih untuk para tamu kita yang sudah hadir, apa yang ingin disampaikan kepada yang sudah hadir, para influencer dan juga para media, rekan-rekan media, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini teman-teman dari influencer, ini masih muda-muda, Pak Robi. Ini kita agak malu ya sebetulnya. Tapi kita masih muda juga ya Pak ya. Tapi intinya saya sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua dan mengapresiasi kehadiran dari masing-masing influencer ataupun tamu yang diundang di acara Jaringan Prima Talk Show bersama DG Bank BJB. Jadi kami harapkan bahwa acara ini mungkin akan lebih banyak lagi agar bisa mengenal kami lebih dekat lagi, agar juga bisa merasakan inovasi kita yang selama ini juga ada di Bank BJB. Saat ini juga kita berkolaborasi dengan Jaringan Prima tentunya, dan kita harapkan ini bisa menjadi semacam sebuah inovasi yang memang bisa digunakan buat teman-teman sehari-hari dalam bertransaksi keuangan secara digital, khususnya di Bank BJB dan secara overall, secara global di Indonesia. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyambutannya ini hari ini ya. Sudah tahu di kantor kami, di kantor pusat di Bank BJB, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya ini kan acaranya juga terselenggara berkat Jaringan Prima dari PT Rintis Sejahtera nih Pak Robi. Ada yang ingin disampaikan dulu kenapa bikin acara seperti ini Pak? Oh, kenapa nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menyampaikan kenapa kita menyelenggarakan, sebenarnya acara ini adalah acara WJB Mbak Dona. Jadi Rintis sebagai mitra selalu memberikan dukungan, sebagai partners BJB memberikan dukungan semua kegiatan dari teman-teman BJB. Khususnya Pak Arfi, karena Pak Arfi teman baik saya. Ya, dan sebelum kita mulai Mbak, saya diingatkan teman-teman di belakang tuh sebelum Pak, jangan lupa ini harus siap-siap viral Pak Arfi, karena yang diundang hari ini influencers. Mudah-mudahan yang ditulis yang baik-baik saja, yang diceritakan yang baik-baik saja, dan mudah-mudahan memberikan manfaat bukan hanya buat teman-teman yang ada di ruangan ini, tapi juga memberikan manfaat terhadap semua followers ya benar. Followers yang melihat, membaca, mendengarkan semua isi acara ini. Itu Mbak Dona. Saya langsung waspada juga tuh Pak, dari posisi duduk, cara bicara, angle wajah. Oh, bisa kalau cewek soalnya bagiannya angle ya biasanya ya. Ang Teteh ya, ada yang kanan, ada yang kiri gitu ya. Tapi tentunya yang akan kita perbincangkan saat ini adalah yang lebih penting lagi di era semuanya serba digital. Saya mau ke Pak Arfi dulu nih Pak. Tentunya kan inovasi-inovasi dari segi digital di Bank BJB itu kan udah banyak banget ya Pak ya. Semuanya berkembang pesat begitu. Nah yang terbaru dari sisi digital Bank BJB di beberapa tahun terakhir ini, apa aja bisa diceritakan dulu nih Pak Arfi? Ya, tentunya kita mengikuti tren ataupun mengcapture behavior customer yang berubah-ubah ya. Saat ini Mbak Dona bahwa kita lihat apalagi anak-anak muda, Gen Z khususnya, yang sekarang suka berubah-ubah untuk bisa memilih sebuah aplikasi atau layanan digital yang memang bisa memenuhi kebutuhan dari mereka. Nah ini juga Bank BJB telah melakukan transformasi sebetulnya. Dulu kita punya DG by Bank BJB yang warnanya biru itu, dan kemudian kita sudah membuat DG Bank BJB yang warnanya putih. Ini menjadi sebuah improvement di dalam aplikasinya dan mengikuti tren anak muda sekarang. Jadi itu yang paling pertama adalah dari mulai improvement di sisi tampilan mungkin. Kemudian fitur yang berada di dalamnya ini juga memenuhi kebutuhan dari anak muda. Kita harapkan bisa memenuhi
apa kebutuhan yang sekarang ini ada dunia e-wallet ya. Di mana-mana tuh harus ada e-walletnya dan lain-lain. Nah kita sebetulnya sudah ada e-wallet tapi sekarang e-walletnya digabung menjadi di dalam sebuah mobile bankingnya atau Digi. Nah ini juga menyebabkan beberapa banyak perubahan di fitur. Fiturnya pun kami tambah yang sesuai dengan kebutuhan dari sebetulnya menjangkau dari anak muda sampai dengan baby boomers tuh Mbak Dona. Jadi sebetulnya sudah gap antara baby boomers dengan si Gen Z itu sendiri sebetulnya sudah bisa di capture dengan sangat baik oleh Bank BJB sehingga kita membuat aplikasi yang saya pikir ini seharusnya diterima dengan baik oleh semua kalangan. Namun khusus untuk anak muda, kita membuat satu sistem yang mulai dari pembukaan rekening secara online, kemudian juga ada beberapa fitur yang menarik yang memang sering digunakan untuk anak muda, untuk pembelian atau bayar-bayar ya, itu macam-macam untuk top up e-wallet, kemudian juga selain itu juga bisa dapetin promonya nih Mbak Dona. Jadi setiap transaksi fitur yang ada di Bank BJB, kita juga dekat dengan dunia anak muda. Jadi kita kasih beberapa promo yang menarik, apalagi sebentar lagi mau bulan puasa ya teman-teman semua. Ini banyak sekali street kuliner yang kita kerjasamakan sehingga dengan menggunakan Digi Bank BJB ini semakin mudah bertransaksi dan selain itu juga dapetin promo menarik dari Digi Bank BJB. Wow, seru banget ini ya. Jadi dari mulai tampilan udah di sedemikian rupa ada inovasi. Ya. Layanan fitur-fitur di dalamnya juga ada inovasi ya. Luar biasa. Nah, tapi kan tentunya biasanya kalau dari tahun ke tahun di dunia perbankan, ini kan kadang-kadang tuh aduh perubahan zaman tuh kayaknya cepet banget. Susah gak sih Pak untuk kemudian mengikuti relevansi dengan perkembangan zaman, tantangannya apa gitu? Iya, sebetulnya kalau tantangan yang paling pasti adalah kita penguatan di sisi infrastruktur ya. Penguatan juga di sisi cyber security gitu. Jadi memang sebetulnya Bank BJB sendiri sangat concern terhadap kemampuan kita di sisi infrastruktur maupun juga di cyber security. Teman-teman mungkin tahu sekarang lagi musim social engineering ya. Seperti phishing, penipuan melalui handphone dan lain-lain. Nah ini Bank BJB secara terus-menerus kita melakukan perbaikan, melakukan improvement supaya digital banking Bank BJB ini atau Digi Bank BJB ini semakin strong dan alhamdulillah kita bisa mengatasi hal tersebut dengan beberapa terobosan-terobosan ataupun perbaikan yang sudah kita lakukan. Kalau soal kecepatan, speed dan juga security ini memang suatu keharusan di Digi Bank BJB biar teman-teman semua bisa memakai Digi Bank BJB dengan aman dan nyaman. Itu sih Mbak. Makanya dengan hal-hal itulah semuanya dipertimbangkan berbagai aspek dari mulai keamanan, kemudian kemudahan. Jadinya relevan dengan kebutuhan nasabah gitu ya Pak? Betul, relevan dengan kebutuhan nasabah dikombin dengan kebutuhan akan fitur-fitur yang diterima oleh teman-teman terutama untuk Gen Z. Jadi selain teman-teman Gen Z sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang mungkin lebih dekat dengan mereka, ya kemudian juga kita tambah dengan security yang prima, jaringan prima juga, dan alhamdulillah jaringan prima selalu membantu kami untuk memperkuat fitur-fitur layanan tersebut sehingga bisa dipakai dengan sangat baik oleh teman-teman semua. Kalau soal cepat Pak Robi ya, ini kadang-kadang saya rewel juga nih dari Bank BJB ya. Tapi untungnya Pak Robi di jaringan prima bukan cukup malah bagus sekali bisa meng-capture atau mengakomodir request dari kita untuk bisa membantu kita memberikan layanan terbaik buat teman-teman semua. Oke, nah karena saya juga penasaran ini saya mengatasnamakan yang di depan ya Pak ya. Produk-produk serupa kan banyak nih Pak. Oh langsung ke arah sana ya. Apa sih emangnya keunggulan dari Digi Bank BJB ini dengan bank-bank lain gitu? Ya, jadi kita itu ada combining salah satu ya Mbak Dona ya. Jadi kita ada namanya multiple source of fund. Itu salah satu keunggulan dari Bank BJB selain mungkin kalau mau buka rekening tinggal geleng-geleng kepala udah jadi. Dan menggunakan teknologi AI. Jadi mbak-mbak, akang-akang, teteh-teteh semua yang lagi ada di sini mau buka rekening sambil sisiran juga bisa.
Bangun tidur buka rekening juga bisa. Sambil mandi kalau mungkin pakai handphonenya anti air mungkin bisa juga ya. Tapi intinya itu kemudahan sehingga bisa membuka rekening di mana saja dan kapan saja. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tadi multiple source of fund, di mana kita punya wallet namanya DigiCash ya teman-teman ya. Di sini sebetulnya DigiCash ini punya kemampuan bahwa bisa dapetin feel digital tanpa mungkin harus nabung. Jadi kalau yang bank-bank lain dia nabung dulu untuk dapetin walletnya. Tapi di BJB ini bisa milih. Anda mau wallet saja atau mau nabung juga atau mau keduanya, yang paling enak keduanya kan. Nah, kemudian uang dari di dalam wallet itu dan dari Digi mobile bankingnya itu ini bisa di-combine, misalnya mau transfer, saya mau transfer ke Mbak Dona, saya bisa sebagian pakai yang punyanya Digi pakai mobile bankingnya, sebagian lagi bisa pakai walletnya. Ini juga kita pakai nanti kan kerjasama dengan beberapa wallet terkenal yang ada di Indonesia ya, seperti Gojek, OVO dan lain-lain untuk bisa memberikan layanan yang sama. Jadi walletnya bisa digunakan sebagai salah satu sumber dana ataupun disebutnya multiple source of fund. Wow, itu yang satu, yang lain-lain sih mungkin ada onboarding, kemudian juga ada pembukaan rekening yang kita sebut dengan namanya onboarding, customer onboarding. Kemudian juga Kris, kita juga sudah mengikuti, ini dibantu juga oleh jaringan Prima tentunya. Kita sudah menggunakan metode Kris yang paling terbaru, Mbak Dona. Jadi kalau teman-teman pakai Kris, kita lebih secure, lebih cepat itu pasti. Kemudian juga ada beberapa fitur yang menarik. Kalau mau lebih tahu, lebih banyak, silakan install di Bank BJB di Apple Store maupun di Google Play. Sekarang juga ambil, buka Apple Store ataupun juga di ini ya, semuanya download sekarang juga buat lihat-lihat sambil ngobrol, sambil dilihat-lihat, di-explore gitu ya Pak ya. Buka rekening bisa kapan aja tuh Mbak Dona, bisa di mana saja, kapan saja ya. Pokoknya yang paling penting adalah kita membuat satu layanan aplikasi digital Bank BJB, Digi Bank BJB ini untuk membuat banking jadi easy sesuai dengan tagline kita. Jadi ini sambil kita ngobrol, saya nanya-nanya ke bapak-bapak ini sambil coba mana iya gitu, bener gitu, kayak gitu langsung Pak. Berani Pak ditantang seperti itu Pak? Berani banget. Berani, oke. Nah, saya juga penasaran ini dari tadi kan jaringan Prima tuh disebut-sebut supporting banget nih sama Bank BJB ini Pak. Pak Robi, saya jadi penasaran emangnya bentuk support seperti apa dan juga tadi disampaikan banyak request katanya dari Bank BJB. Dan akhirnya bisa terakomodir nih banyak requestan itu. Seperti apa supportnya? Oke, baik terima kasih Mbak Dona. Jadi kami menggambarkan antara jaringan Prima dengan Bank BJB. Jadi kita selalu beranggapan adalah jaringan Prima itu adalah BJB. Jadi spiritnya adalah kita menjadi satu kesatuan. Sehingga apa yang diminta Pak Arfi, karena Pak Arfi biasanya kalau minta hari ini harus selesai kemarin sebenarnya gitu. Betul ya Pak Arfi ya. Jadi kita spiritnya sama Bu. Jadi semua yang dibutuhkan, yang kita siapkan, dukungan yang kita berikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dari mitranya kita dalam hal ini Bank BJB. Dan yang kita lihat adalah yang selalu kita minta ke teman-teman BJB, Pak Arfi adalah, kita selalu message-nya adalah Pak Arfi tolong BJB harus menjadi regional champion. Jadi kalau di Bandung nggak ada yang bisa mengalahkan BJB. Nah dalam hal ini kami di Rintis itu selalu memberikan dukungan untuk semua kegiatan. Kita bilang semua nih Mbak Dona. Jadi bukan tidak spesifik hanya pada satu area, tapi semua dukungan untuk memastikan seluruh layanan yang dimiliki oleh Bank BJB itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh customers-nya BJB. Oke, jadi ini walaupun requestannya banyak sekali, tapi karena memang berpikirnya wah ini pasti ada inovasi-inovasi baru yang harus dipikirkan sebelum di request ya. Makanya jaringan Prima dari PT Rintis Sejahtera tuh udah sebelum request udah dah dibikin dulu aja catatannya, nanti tinggal pas request udah tinggal dilaksanakan gitu ya. Mantap sekali ini dari jaringan Prima. Nah tapi kan tentunya juga adanya kerjasama ini tidaklah tentunya tidak akan jadi perbincangan kalau yang merasakan hanya Bapak berdua ini saja. Harus dirasakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Apa nih manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh Akang Teteh setidaknya yang ada di sini?
Saya dan Pak Arfi selalu diskusi, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali kita telepon, kita ngobrol, dan selalu kita punya forum sama teman-teman di BJB untuk cerita apa yang kita bisa lakukan improvement. Jadi sebelum sampai kepada bagaimana customer bisa menikmati service layanan BJB dengan baik, pertanyaan pertama sebenarnya adalah bagaimana kita artinya Jaringan Prima dan BJB bisa menyediakan layanan yang lebih cepat. Karena kalau nasabah sama kan, kalau di tempat lain sudah punya, pasti harusnya ini punya juga. Nah, jadi kita selalu melakukan improvement dalam proses, baik penyediaan layanan, kerjasama, kita selalu improve prosesnya sehingga yang dibutuhkan customers itu bisa dijalankan, atau time to marketnya itu bisa sesuai dengan target yang kita sama-sama targetkan. Jadi memang semuanya diimprove, kita dulu improve, kemudian nasabah selalu mendapatkan benefit terhadap improvement yang kita lakukan. Oke, nah ini dari segi support bagaimana tentunya juga memiliki investasi yang baik, apalagi kita harus terus memandang ke depan bagaimana sih investasi yang baik seperti apa, apalagi makanya obrolan kita temanya adalah cerdas investasi finansial pasti yang tentunya juga with Bank BJB, DG Bank BJB. Makanya saya penasaran 2025 saya akan bergeser ke Mas Raymond. Kesannya kayak berurutan ya Mas ya. 1, 2, 3. Saya mau ke Mas Raymond dulu. Oke, dari segi finansial, dari segi tentunya keuangan. Perbankan ini kan memang adalah salah satu support sistemnya di antara sekian banyak nih berkaitan dengan masalah financial gitu. Tapi saya pengen tahu dulu saat ini, akhir-akhir ini, apa yang masih atau yang sedang menjadi the biggest concern-nya dari Mas Raymond nih seputar finansial, seputar investasi? Oke, sebelumnya nyapa dulu boleh kali ya? Boleh, silakan Mas, silakan. Halo teman-teman semuanya, gimana keuangan dan investasi sehat nggak nih? Wah kalau lesu begini, tolong, ayo semangat. Ya karena kalau yang udah investasi pasti udah bisa lihat kalau hari ini tuh cukup gloomy gitu ya. Merah-merah jadi warna yang dibenci biasanya kalau di saat-saat seperti ini. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan Mbak Dona tadi gitu ya, apa sih biggest concern gitu ya yang dirasakan oleh aku sebagai content creator ataupun mungkin di dunia finansial tuh sekarang lagi mikirin lebih ke apa sih gitu. Nah, jadi mungkin dibandingin sama aku dulu pertama kali mulai dengan sekarang itu yang muda-muda sekarang nih terlalu cepat naik anak tangga. Gitu. Dalam arti gini, kita kan biasanya kalau misalnya baru mulai, kita kan pasti ke anak tangga yang pertama dulu. Gitu. Iya. Makanya teman-teman kalau pernah lihat meme gitu ya, itu ada yang kakinya langsung ke atas gitu. Iya. Gitu ya. Nah itu yang jadi biggest concern sekarang ini. Gitu. Karena banyak anak muda yang terpapar informasi, baik dari sosial media ataupun dari mana-mana gitu ya. Teknologi kan udah canggih sekarang. Jadi nggak mau mulai dari yang basic dulu, langsung ngambil yang high risk misalnya. Oh oke. Gitu. Ya, PR kita orang nih jadinya lebih berat karena gapnya pasti adanya di edukasi Mbak Dona. Setuju ya Pak Robi ya, bener ya. Karena buat ngejar edukasi ibaratnya orang udah jalan dulu tapi baru mikir ketika udah jeblos misalnya. Nah itu tuh banyak terjadi sekarang. Nah jadi aku melihat ini sebagai satu fenomena yang udah nggak bisa dielak lagi ya, udah inevitable banget karena ya inilah ada sacrifice dari teknologi yang canggih gitu ya, semuanya udah beralih digital banking, tapi gap di edukasi ini yang bikin anak-anak muda ini nggak mau mundur lagi. Gitu. Ibaratnya udah tahu yang lebih enak, yang lebih ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Berbahaya gitu ya, tapi akhirnya udah kepalang ke sana, akhirnya malah jadinya semuanya mungkin banyak, sebagian besar itu berantakan ujung-ujungnya. Gitu. Nah, makanya di sini pas banget nih, kita ngomongin balik ke finansial dulu. Karena aku selalu believe, aku tuh orang selalu believe kalau orang tuh jangan investasi dulu. Tapi keuangannya benerin dulu. Gitu. Karena kalau kita investasi dulu, keuangan kita nggak bener, kita belum bisa mengelola dengan bijak dan baik, investasi pasti hancur deh. Simpelnya kayak gitu. Tapi kalau orang udah dikelola gitu ya, misalnya pakai DG gitu ya, Bank BJB kan sekarang, tadi aku lihat ternyata rating di App Store-nya bagus ya Pak. Itu wow loh, buat sebuah
4,9 buat aplikasi perbankan. Boleh itu dong, jarang saya temui tepuk tangan. dong buat Digi, luar biasa. Jadi ya tanpa ini ya menjelekan pihak-pihak di luar sana, tapi aku secara objektif karena aku juga pakai berbagai macam aplikasi dulu gitu ya. Bayangin dari 2015 mulai kelola keuangan, kerja gitu ya. Aku pilih-pilih nih, udah coba ini, ternyata aplikasinya jelek, ganti gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya makin berkurang. Jadi aku ngelihat kalau ada yang aplikasi perbankan tapi bisa ratingnya bagus dan bukan cuma ratingnya cuma 100, 200 gitu ya, ribuan, itu proven sih menurut aku bisa dicoba karena tujuan kita adalah pengen ngebenerin keuangannya dulu. Ini fondasi paling utama teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya ini, nggak punya habit yang bagus, nggak tahu cara ngelola keuangan gimana, simpelnya gini, teman-teman mau belanja itu harus tahu kantongnya pakai kantong yang mana. Ya, jangan satu kantong for all expense. Nah ini kunci ataupun titik di mana keuangan itu biasanya berantakan di sini. Ya, jadi kalau udah di level yang baik, itu orang tahu gue mau belanja ini, gue pakai uang yang mana, gue mau beli itu, gue pakai uang yang mana. Itulah kenapa tadi ketika Pak Arfi bilang ada multiple source of funds, itu bagus banget sih menurut aku. Gitu. Karena yang aku jalankan sekarang, kalau gue mau beli makan, gue ada kantong namanya uang makan. Entah itu e-wallet ataupun tadi ya tabungan. Tapi kalau misalnya pengen makan bareng teman gitu ya, makan mewah lah. Mewah ya, bukan mewah. Itu ada lagi kantongnya gitu. Nah, dengan cara kayak gitu, kita terhindar dari satu masalah keuangan yang paling sering dialami orang, itu adalah over budget. Ya, jadi ketika semuanya on place, tahu pengeluaran ini buat apa, itu udah mulai jadi satu langkah yang bagus buat kita bisa selangkah lebih maju dari kebanyakan orang di Indonesia mungkin ya sebutnya ya. Karena aku yakin, coba deh kalian tanya deh ke teman-teman, ke keluarga gitu ya. Mereka punya berapa rekening? Kalau ada yang jawab cuma punya satu, aku udah bisa bilang ini 90% nih orang pasti keuangannya berantakan. Oke. Gitu. Ya, walaupun nggak pasti sih, tapi gimana caranya ngelola satu sumber buat berbagai macam expense dicampur aduk, pengeluaran keluar, terus ada uang masuk lagi diputar terus, itu menurutku kurang bijak sih. Gitu. Jadi bisa dicoba mungkin tadi ya, Digi dari Bank BJB, multiple source of funds-nya terutama itu menurut aku bakal ngebantu banget buat kalian bisa ngelola keuangan dengan baik, at least on place lah, jadi semuanya nggak berantakan. Nah dari situ, baru deh naik level lagi ke investasi, mulai deposito boleh gitu ya, reksadana boleh, baru nanti ke yang paling tinggi levelnya yaitu resikonya paling tinggi. Karena itu yang aku lakuin dari dulu Mbak Dona sebenarnya. Nggak langsung tiba-tiba kayak sekarang gitu ya, masih SMP investasi langsung ke kripto. Gitu. Coba deh tanya. Waktu pas masih zaman banget ya. Iya, coba banyak semuanya. Teman-teman coba datang ke SMP tanya, udah invest belum? Investasinya apa? Pasti rata-rata kripto. Di Jakarta kayak gitu soalnya. SMP udah mulai kripto, ditanya ini ada deposito loh. Udah tahu belum deposito? Nggak tahu, nggak mau tahu. Nah ini biggest concern dari kita sekarang ini sih. Oke, merapihkan finansial dulu, apa istilahnya, jangan taruh semua telurnya di satu keranjang gitu ya. Jadi kan maksudnya ada bagaimana memanagenya, ini seperti pembagiannya bagaimana. Dan kayaknya dari Digi ini akhirnya bisa memang menjawab kekhawatirannya Mas Raymond nih kayaknya ya Pak Arfi ya. Bagaimana Pak Arfi dan juga Pak Robi untuk masalah ini? Bagaimana akhirnya tentunya di aplikasi ini yang dimiliki oleh Akang Teteh kemudian bisa membagi-bagi keuangan ini gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya yang tadi Mas Raymond bilang benar ya. Kalau saya lihat fenomena anak muda sekarang kan memang di Gen Z, Gen milenial, Gen Z terutama ya, bahwa bingung menginvestasikan uangnya. Mungkin ada beberapa teman yang memang saya pikir mereka punya uang. Ataupun tidak, tapi yang penting tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi bagaimana menginvestasikan secara tepat dan benar gitu ya. Itu yang paling penting. Sebetulnya di kami dengan adanya multiple source of fund itu sebetulnya membagi bahwa yang untuk konsumtif kita sebetulnya pakai yang wallet sih biasanya. Tapi kalau tabungan ya tabungan. Tapi sebetulnya in case tertentu itu bisa digabung. Nah ini yang memang kita juga menggunakan set limit di kartu ATM kita itu juga bisa kita bagi-bagi sebetulnya. Nah
Kemudian dengan multiple source of fund kita tuh bahkan bisa misalnya 3/4-nya, 1/4-nya, 2/4-nya itu dipakai sebagian dari tabungan, sebagian lagi dari wallet. Nanti kan kita kerjasama juga dengan beberapa wallet terkenal ya, tentunya dengan bantuan jaringan Brima untuk bisa mewujudkan hal tersebut dengan wallet yang lain yang saya sebut mungkin OVO, GoPay dan lain-lain. Nah ini yang memang akan semakin menarik fenomenanya. Dan kalau teman-teman di sini nih kalau mau beli rumah itu kan sebuah investasi menurut saya. Kita ada jenis KPR khusus untuk anak muda yaitu KPR gaul. Bagaimana KPR gaul itu syarat-syarat dan ketentuan itu bisa datang langsung ke cabang yang ada di Bank BJB atau bisa cek websitenya di www.bankbjb.co.id. Situ ada keterangan mengenai produk dan ada KPR gaul. Jadi anak muda sekarang di Gen Z terutama siapa bilang nggak bisa mulai punya rumah. Jadi bisa punya rumah dengan gampang dan bisa menginvestasikan sebagian uangnya ya. Untuk bisa dicicil dengan KPR gaul ini sehingga ini bisa makin mudah dan keren kan anak muda sekarang umur under 30 udah punya rumah duluan. Itu sih yang paling penting. Jadi semua hal itu terjawab juga ya di satu tempat istilahnya ya Pak Arfi ya. Betul. Sebelum nanti saya mau ke Pak Robi, saya mau kembali dulu ke Mas Raymond. Untuk pertanyaan kali ini adalah, kan tadi yang terpenting adalah bagaimana tentunya mengelola keuangannya dulu nih. Financialnya dulu dirapihin, baru kemudian pikirin investasi. Nah mungkin pertanyaannya adalah di saat pengeluaran lagi banyak, saya uangnya mungkin pendapatannya masih kayaknya masih agak susah nih buat diatur-atur. Emang masih bisa nih untuk dirapihkan atau bagaimana? Oke, jadi ngomongin apakah besarnya dana mempengaruhi gitu ya? Iya betul. Nah, ya. Jawabannya sih kalau aku bisa straight bilang itu enggak, teman-teman. Jadi ada satu quotes yang menarik. Ini ada buku terkenal, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di mana toko buku atau di mana gitu ya, di online. Itu namanya Psychology of Money. Ada yang pada baca? Pernah ya? Nah, yang belum baca. Ya. Nah, ada satu quotes yang ngena banget. Dia bilang gini, Mbak Dona. Jadi, uang itu masalahnya bukan di seberapa pintarnya kita. Ya, tapi gimana kita behave? Gimana kita bersikap? Ya. Pernah dengar nggak? Ada artis gitu ya, sebutlah misalnya kayak yang terkenal banyak yang akhirnya bangkrut. Ya, dapat uang, karirnya bagus, uangnya banyak, tapi akhirnya bangkrut, miskin karena apa? Karena behaviornya jelek. Ya. Jadi kalau teman-teman gitu ya, dengan fondasi yang masih seperti itu gitu ya, belum baik, habitnya juga belum bagus, mau dikasih uang 1 miliar, habis. Itu nggak akan ngaruh. Percaya deh. Tapi kalau teman-teman punya uang cuma 10 juta dikelola dengan baik, rapi semuanya, ketika datang 1 miliar itu udah enak. Oke. Ya. Ya. Jadi jangan berpikir gue bakal ngelola uang kalau duit gue udah banyak. Salah besar. Karena ketika uang kita banyak, uang kita naik nih banyak. Kemampuan kita mengelola uang gak setinggi itu. Ada gap. Gap ini bikin uang kita habis. Sama kayak investasi. Teman-teman belum pernah investasi, ya kan? Langsung masuk ke aset yang high risk. Skillnya masih di sini, ya kan? Langsung ke sini, gapnya gimana? Ya bikin rugi. Oke. Gitu. Iya. Itulah kenapa level edukasi kita, literasi kita tuh harus sejalan dengan apa yang kita pilih. Betul tadi kata Pak Arfi gitu ya. Kalau emang belum bisa investasi dan belum berani, pengen yang pasti-pasti aja, deposito ada. Atau kalau emang pengen jelas daripada uangnya kehambur-hamburin habis, ya KPR aja udah. Iya. Gitu. At least kalaupun kita kenapa-napa gitu ya, masih punya rumah, ya kan masih bisa nggak kehujanan lah, ibaratnya ya. Dibanding kalau nggak punya rumah gitu ya, udah gitu rugi. Ntar akhirnya nggak ada tempat berteduh gitu ya. Kalau punya rumah seenggaknya kita bisa memulai lagi dan udah ada aset yang berbentuk gitu ya. Gitu. Jadi keputusan investasi ini nggak datang tiba-tiba, itu dilatih teman-teman. Dari mana? Dari habit yang kecil-kecil nih tiap hari. Manusia itu naluri alaminya adalah spending. Karena dari dulu kita dikasih uang, kita cuma tahu beli.
kita belanjain terus. Tapi nggak ada yang ngajarin nabung, nggak ada yang ngajarin invest. That's why most people don't invest, but most people spend. Betul ya? Siapapun di luar sana spending tiap hari, tapi saving no. Makanya teman-teman yang udah paham saving, udah paham investasi, dan di sini ada toolsnya, jadi ini tuh daily routine, daily habit. Ya kecil-kecil, tadi mulai dari kecil-kecil misahin yang ini buat apa, itu buat apa. Tiap hari lakuin setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti di masa depan kalian akan berterima kasih kalau kalian udah melakukan itu. Karena habit itu nggak terbentuk hanya dalam beberapa hari gitu ya. Itu harus dilakukan tahunan, sampai bosen Mbak Dona. Gitu. Aku udah ngalamin sendiri gitu ya, jadi perjalanannya memang banyak trial and error, tapi nah itulah enaknya teman-teman di sini ngedengar, udah bisa belajar dari yang udah paham nih, udah tahu, udah pernah ngejalanin, udah pernah ngalamin, udah pernah boncos, supaya nggak ikutan boncos. Gitu. Iya. Ya, jadi habitnya bolehlah dibentuk dulu dari sekarang. Nah, habit apa, seperti apa, langkah sederhana yang bisa dilakukan, apalagi ini kan teman-teman influencer nih, dapat harus dapat produk, harus di endorse, blok duitnya gede gitu kan. Terus diapain nih, ngaturnya gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Masukin aja lah semua ke Bank BJB dulu lah. Ditabung ya. Ya, nah simpelnya gini nih, ini trik mindset yang paling simpel. Ini dari pengalaman pribadi. Waktu itu sempat dapat uang kaget, let's say 5 juta lah. Dapat 5 juta. Oh, kok tiba-tiba dapat 5 juta? Nggak tahu mau diapain, taruh dong, rekening dong. Gitu ya. Jalan, keluarin dikit. Sebulan habis loh. Iya, betul. Sebulan habis. Nah ini bahayanya uang nggak bertuan teman-teman. Jadi jawab aja langsung ya. Kalau dapat uang kaget, content creator nih, dapat endorse misalnya gede gitu nilainya. Itu caraku adalah 70% atau 50% langsung cut, invest dulu. Oke, ya. Jadi kalau sisa 30 ataupun 50%-nya habis, ya udah. Nggak terlalu ngerasa bersalah karena gue udah invest duluan. Ini simple mindset, tapi kalau kalian lakuin ini, kalian mengamankan uang kalian nggak habis. Karena sekali lagi, uang yang nggak ada judulnya, itu lama-lama pasti habis. Kenapa? Karena manusia sukanya spending, bukan saving. Apalagi sekarang ada handphone. Di handphone itu udah banyak kayak supermarket, puluh-puluh tuh ada tuh. Wah tinggal ya scan kan? Kayaknya gampang banget tuh spending kan ya. Betul, mau bayar pakai apa bisa, mau beli yang ada di Amazon bisa gitu ya, itu bahaya banget. Ya teman-teman, cut 50 saving atau cut 80, 20-nya mau habis gak apa-apa. Kalau bisa 100-100-nya sih gak apa-apa, lebih bagus lagi. Iya. Dan ini tentunya difasilitasi dengan produk-produk yang ada di Digibank BJB ya Pak ya. Gimana Pak Arfi? Ya, jadi silahkan download Digibank BJB untuk bisa merasakan feel atau vibes berinvestasi dengan baik dan aman. Tentunya aman sih Mbak. Jadi yang penting aman. Kemudian juga tadi menarik juga yang dibilang Mas Raymond bahwa sebetulnya anak muda ini sudah bisa mengatur keuangan dan memang ke depan kita juga punya plan untuk membuat semacam financial advisor dalam Digi di dalam aplikasinya. Jadi nanti ada semacam financial advisor yang memang bisa memberikan ataupun mengatur keuangan lebih detail ya, karena detail nanti ada consumer goods, kemudian beli untuk bensin atau transportasi atau akomodasi. Nah itu kita akan coba, sekarang lagi dalam proses pengembangan, benar-benar dalam waktu dekat bisa terilis. Ini juga fungsinya akan lebih berguna karena financial advisor-nya tidak old vibes gitu lah. Ini untuk anak muda justru untuk digunakan untuk anak muda itu sih. Oke. Nah saya juga penasaran Pak, ada di BJB ini kan ada Digibank BJB, ada DigiCash. Bedanya apa nih? Kalau DigiCash itu wallet kita. Jadi kita ada mobile banking namanya Digi, tapi kita punya wallet khusus namanya DigiCash. Jadi ini untuk belanja-belanja bahkan tanpa harus buka rekening DigiCash itu. Jadi kayak top up wallet yang sudah terkenal untuk makanan gitu ya, dikirim gitu ya. Ini juga kita ada model seperti itu, jadi untuk purchasing atau jual beli, kita ada walletnya khusus dan biasanya promo diskonnya tuh paling banyak di situ karena emang digunakan untuk konsumtif. Jadi kebutuhannya untuk anak-anak muda, beli tiket konser misalnya gitu ya, kita ada event,
event konser kemarin itu tahun lalu kita bikin Salon Seven untuk 5 kota ya. Di Bandung mungkin teman-teman nonton nggak? Ada yang nonton nggak? Yang nggak katanya parkir di parkir di jalan tol ya. Jadi saking penuhnya dan itu juga kita memberikan beberapa karena memang pendekatannya ke anak muda Mbak. Jadi memang si DigiCash ini digunakan untuk jual beli. Untuk beli. Jadi memang dapetin diskonnya sekarang malah ada diskon nih saya ada pesanan sponsor dari Justus juga dari beberapa yang terkenal di Bandung lah bisa dilihat ya. Jadi bisa menggunakan dari DigiCash which is Digi-nya juga bisa dan juga menggunakan kartu ataupun virtual account dari Bank BJB. Ini bisa dapetin promonya. Tapi intinya di kita tuh mengakomodir semua transaksi keuangan Mbak Dona supaya teman-teman dari Gen Z juga bisa makin mudah bertransaksi. Oke, nah kemudahan transaksi. Pertama dari mulai tadi ngatur keuangan dulu, ngatur keuangan supaya tahu pos-posnya, supaya nanti juga bisa tahu bagaimana disalurkannya, mau investasinya seperti apa, kalau masih bingung mungkin deposito dulu gitu ya. Dan itu semuanya bisa difasilitasi juga oleh Digi Bank BJB. Nah masalahnya adalah sekarang ini kan dari semua serba digital, kadang-kadang tuh orang berpikirannya ada ini bentuk uangnya nggak kelihatan aman gak ya? Uang saya ada di mana sih sebenarnya? Ini kan tentunya masalah keamanan. Ini yang menjadi pertanyaan nih, Pak Robi. Oh langsung disebut namanya. Jawab pertanyaan saya dari sisi keamanannya seperti apa, Pak? Baik, Mbak Dona. Sebelum saya menjawab Mbak Dona, sebenarnya saya mau pick up satu statement dari Mas Raymond yang sangat baik. Ya. Sebelum memulai investasi, memperbaiki financial. Itu statement yang paling baik buat anak-anak muda seperti kita sebenarnya. Ya kenapa? Karena lupakan dulu investasi kalau kita belum pernah memperbaiki financial. Nomor satu. Nomor dua, memperbaiki financial itu dengan konsep menabung sebenarnya. Menabung basicnya adalah menyisihkan bukan menyisakan. Tadi Mas Remo juga menyampaikan, disisihkan jangan disisakan. Jadi kalau punya duit kita sudah punya rencana. Punya uang 10 juta, kita mau nabungnya 50%. 50% lagi kita pakai buat yang lain. Jadi itu basic. Jadi dan beruntungnya BJB itu sekarang juga punya di Digi itu punya semua layanan. Jadi kalau di kita sebenarnya gini Bu, Mbak Dona, BJB itu semua kan basicnya kita itu adalah spending, tapi kita ajarkan untuk mereka melakukan saving. Nah BJB menyediakan semua layanan itu dan spendingnya artinya transaksi kan. Nah transaksi itu yang kita fasilitasi supaya menjadi lebih baik. Nah di Digi sekarang itu sudah melengkapi semua kebutuhan dari nasabahnya. Kalau ditanya Pak Arfi kita mau caranya memperbaiki finansial dengan saving ada nggak ada? Untuk memulai investasi ada nggak ada? Tadi Pak Arfi bilang ya mulailah buat yang paling mudah sekarang dengan deposito atau targetkan buat anak-anak muda yang di bawah 30 tahun, di umur 35 punya rumah yang sudah lunas gitu ya Pak ya. Dia punya rumah yang sudah lunas dan KPR gaulnya. Gitu. Itu semua punya BJB dan disediakan sama BJB. Nah peranan kami Bu, di jaringan Prima adalah yang spendingnya. Kan kalau disuruhin 100% nabung, kayaknya nggak seru hidup ini gitu ya. Jadi artinya 20%, 30% yang spending, BJB juga menyediakan layanan-layanan untuk anak-anak spending. Nah di kami untuk memastikan seluruh layanan itu berjalan dengan baik, layanan itu menjadi aman, kita punya cara-cara untuk memastikan keseluruhan transaksi itu berjalan dengan baik. Baik dari transaksi itu diinisiasi, bagaimana transaksi itu diproses, sampai juga transaksi itu diselesaikan ke customer. Itu kita siapkan, kita punya sistem, dibantu juga dengan sistem teman-teman Bank BJB, dan tentunya seluruh layanan dan sistem yang kita sediakan sudah sangat baik dan tentunya itu mendukung semua kegiatan keamanan transaksi dari nasabah-nasabah Digi. Gitu Mbak Dona. Berarti dari segi keamanan semuanya sudah teknologinya itu teknologi terbaru lah gitu ya, yang sudah mengikuti perkembangan zaman masa kini, jadi pas sekali untuk diterapkan untuk anak-anak muda. Oke, saya tuh ini tadi dikasih tanda waktu tanya jawab saya sama bapak-bapak di sini sudah hampir beres. Mau satu pertanyaan dulu atau nanti kita juga akan kasih kesempatan soalnya Pak, takutnya nanti pertanyaan habisnya sama saya gitu. Jadi saya mau tanya dikit dulu aja. Saya mau ke
Mas Raymond, mengenai investasi masa depan nih, perkiraan dalam sekarang 2025, nanti ke depan 5 tahun ke depan mungkin investasi seperti apa yang kemudian bisa, wah ini harus diperhatikan nih, kayaknya menarik nih. Oke, investasi leher ke atas nggak ada matinya sih Mbak Dona. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau dibilang investasi itu kan pasti mengukurnya dari return gitu ya. Tapi apa sih yang gak akan pernah mati dan selalu menghasilkan return paling tinggi itu adalah investasi leher ke atas atau investasi kita ke diri sendiri. Ya, gimana caranya ya tadi? Dengan perbanyak ilmu kita, dengan cara kita belajar soal investasi, belajar pahamin jaringan prima ini, apa sih fungsinya di antara perbankan, karena ini penting banget loh. Gitu. Ini nge-connect perbankan seluruh Indonesia. Gitu. Kenapa kalian bisa ngambil di ATM lain ya? Karena ada jaringan prima, betul ya Pak? Gitu. Nah kayak gini-gini tuh sekarang udah gampang banget sebenarnya Mbak Dona. Aku sangat encourage teman-teman untuk ketika dapat satu informasi itu langsung ya bolehlah pakai AI gitu ya, kerennya. Itu teman-teman langsung cari tahu. Tuh. Karena itu bakal sangat ngebantu teman-teman buat jadinya tadi menghasilkan progres dari pengetahuan teman-teman akan finansial dan investasi. Karena kalau kita cuma taunya oke, deposito aja, tanpa tahu di balik deposito itu ada apa, itu risiko makin besar. Ya kan? Teman-teman cuma naruh deposito dan berpikir itu aman, kata siapa? Kata orang yang ngomong gitu ya, kata influencer. Tapi tahu nggak kenapa aman? Karena ada LPS. Gitu. Dijamin 2 miliar per nasabah per bank. Itulah basis kenapa kita bisa bilang deposito itu aman. Kalau teman-teman nggak tahu what's behind cryptocurrency, saham, wah kacau deh pasti. Investasi apapun akan sangat-sangat berisiko kalau kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa. Ya makanya nggak heran masyarakat kita banyak yang kejebak investasi bodong karena nggak tahu gimana sih mekanisme kerjanya. Kok bisa saya naruh 1 juta saya dapat 2 juta besoknya? Tuh. Itu too good to be true. Cara tahu too good to be true dengan kita tahu. Dengan kita paham, dengan kita makin naik nih literasi keuangannya. Jadi ini nomor 1 yang gak akan pernah mati, mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini investasi terbaik Mbak Dona, nomor 1 gitu ya. Sebelum ngomongin ke asetnya. Gitu. Tapi kalau untuk aset, itu gak bisa di-generalize kayak yang terbagus adalah misalnya kripto gitu, gak bisa. Karena tiap orang tuh punya yang namanya profil risiko beda-beda. Gitu. Jadi simpelnya gini, aku misalnya profil risiko agresif gitu ya. Aku cobain semua aset investasi. Aku punya pilihan banyak gitu. Jadi aku bisa investasi dari yang low risk kayak deposito sampai ke saham sampai ke kripto bisa. Tapi teman-teman yang baru mulai itu nggak bisa. Pilihannya pasti lebih sedikit. Karena pemahamannya lebih sedikit juga. Jadi mulailah dari apa yang kalian nyaman dulu. Cara tahu nyaman gimana? Kalian taruh uang, malamnya kalian bisa tidur dengan nyenyak. Kalau taruh uang, malam mikirin aduh gimana nih ya, dilihat lagi handphonenya, dilihat lagi, wah itu salah. Cari yang lain yang lebih nyaman. Ya, it's okay. Kalau tahun ini mulai dari deposito juga sekarang bunganya nggak jelek-jelek banget kok. Karena suku bunga lagi tinggi. Nah ini kan pembelajaran lagi tuh. Kok bisa suku bunga tinggi, deposito jadi tinggi juga. Gitu. Sekarang kita di era suku bunga yang masih sekitar 5%-an. Jadi bunga deposito apalagi bank daerah kayak BJB menurutku harusnya besar. Gitu. Jadi itu bisa jadi choice buat teman-teman yang mau mulai. Ya. Kalau udah paham deposito udah nyobain setahun, 2 tahun baru naik lagi. Reksadana. Reksadana ada 4 jenis, pasar uang, saham, campuran, wah apalagi nih. Ya udah step by step aja. Jadi jangan jadikan apa yang bagus di market saat ini gitu ya, banyak happening, diomongin banyak influencer sekarang itu jadi parameter kalian nentuin investasi kalian. Tapi balik lagi, tarik balik, track gue ini masih di mana? Kalau gue masih makannya makanan bayi, ya udah makan dulu yang lembek-lembek, terus sedikit demi sedikit ditambah supaya bisa makan yang lebih keras gitu. Jangan dipaksa makan keras dari bayi. Gak ada yang maksa kok, karena ini selalu keluar nih, investasi itu bukan kompetisi ya. Jadi orang udah investasi kripto doesn't mean kalian harus investasi kripto. Tapi cari track kalian sendiri dengan cara apa? Cari yang nyaman, kalau gue baru mulai deposito, ya udah deposito dulu. Udah oke naik ke reksadana, baru nanti naik ke saham, naik ke kripto. Gak ada kata terlambat teman-teman. Bayangin kayak gini, sekarang kalian taruh di
Deposito, kalian ketinggalan momen cuan dari teman-teman yang udah di saham, di kripto dan lain-lain. Tapi kalian gak kehilangan uang. Tapi bayangin juga ada orang yang udah cuan gede-gedean di kripto hari ini, gitu ya, uangnya jadi 100 juta, tapi beberapa tahun ke depan duitnya bles hilang. Itulah dunia investasi kita. Gak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi aku lebih pilih yang steady aja, tetap di track gitu ya. Yang penting uang kita nggak hilang dulu, karena kan capek ya kerja, hard earn money gitu ya, kerja keras, hilang begitu aja, hanya dalam handphone lagi. Gitu ya, cuman klik-klik-klik hilang. Jadi semua bisa terjadi, jangan lihat jangan FOMO karena ada yang cuan besar, ada yang wah gila ya bisa berapa ratus%, jangan. Tetap tarik balik, gue siapnya di mana. Itu yang terbaik di tahun ini. Pertama adalah yang utama adalah investasi dari leher ke atas ya. Jadi ilmunya dulu nih cari, sudah ada ilmunya. Sambil belajar bergerak tipis-tipis gitu sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Barulah bergerak dengan investasi mana yang cocok untuk masing-masing karena beda-beda ya Mas ya. Ini saya mau nanya ke bapak-bapak lagi tapi kayaknya takut nanti waktunya kehabisan. Saya mau persilahkan dulu ya ke audiens kita. Ada yang mau nanya? Langsung guys, boleh yang mana dulu tadi yang boleh turunin dulu sekali lagi turunin tangannya turunin ya. Siap-siap saya akan nanya 1, 2, 3. Kayaknya Mas yang abu-abu nih. Mas yang di depan abu-abu silahkan boleh dibantu untuk dikasih mic-nya. Sambil berdiri boleh. Dengan siapa dari mana asik. Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anang Powerful. Di sini saya izin bertanya karena langsung aja ke pertanyaannya Kak. Silahkan. Biar sat-setes gitu kan. Iya sat-set. Oke, jadi masalahnya selain dari saya juga dari teman-teman saya, khususnya yang sama-sama kuliah juga bareng saya juga. Di era zaman sekarang tuh anak muda tuh susah sekali untuk yang namanya menabung gitu kan. Dan kita tuh selalu ibaratkannya lebih ke FOMO, terus hedon, terus kayak income tuh gak sesuai sama outcome kita gitu kan. Ujungnya akhirnya kita gak bisa nabung. Nah kira-kira problem selain yang tadi dijelaskan oleh khususnya sama Kak Raymond. Sebagai anak muda itu susah menabung itu hal apa aja sih yang menghambat kita tidak bisa menabung. Kemudian yang kedua, bisa gak buat saya untuk pasti invest atau deposito atau kripto. Karena saya punya tabungan dan itu kayak Kak Raymond bilang, saya cuma bisa nyimpen doang, terus bobo nyenyak gitu. Dan saya sudah ditawarin sama teman-teman kayak investin dong, depositoin dong. Karena teman saya juga ada kerja di beberapa bank gitu kan. Dan sampai sekarang saya tidak bisa untuk memantapkan diri untuk menghibahkan keuangan saya itu diinvest ataupun hal yang lainnya. Karena saya ragu itu takut nipu dan lain sebagainya. Jadi ini bisa enggak? Orang atau bisnis punya temen gitu ya maksudnya investnya dalam hal ini? Apapun itulah gitu. Pokoknya tabungan saya ingin invest atau deposito tapi saya masih ragu. Ragunya itu masih nol banget gitu. Karena saya bodoh sekali tentang finansial dan lain sebagainya gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Tantangan anak muda, banyak diskon Mas. Gimana? Pendapatannya sekian, diskonnya banyak nih. Gimana nih Mas Raymond? Ada jawaban dulu yang singkat aja. Sebelum saya ada pertanyaan juga nih untuk bapak-bapak ini. Singkat ya, kalau untuk yang pertama sebenarnya kalau nggak bisa itu pakai cara dipaksa. Ya, kita kan biasanya males tuh, ya wajar lah ya anak muda. Tapi kalau misalnya dipaksa ya akhirnya akan bangun juga. Nah investasi itu juga harus dipaksa. Jadi kalau dilihat mungkin sekarang itu udah banyak fitur auto invest. Gitu ya, itu bisa jadi solusi tuh. Mudah-mudahan nanti di Bank BJB juga ada ya, Pak Harfi ya. Auto invest. Jadi auto debit itu udah bukan tabungan lagi tapi ke investasi. Ya, tapi in the meantime kalau emang nggak bisa ke investasi, saya rasa harusnya di tabungan juga ada auto debit. Gitu. Ya, jadi di Bank BJB harusnya kayak tabungan berjangka gitu udah ada ya Pak ya. Gitu ya. Jadi itu di set tabungan berjangka aja. Dulu aku juga mulai dari situ. Jadi langsung auto di set tiap kali dapat uang ataupun tiap kali tanggal sekian itu uang langsung ketarik. Itu buat memisahkan kita dari ya tadi kita ngelihat uang banyak tuh kan pengennya spending. Apalagi ada promo. Jadi langsung aja di cut, deduct
invest auto ataupun di auto debit rekening. Itu satu. Nah yang nomor 2, kalau ragu itu biasanya karena ketidaktahuan. Ya kan? Jadi mungkin bisa cobain dengan uang kecil dulu. Cari aja minimal depositnya di Bank BJB gitu ya, taruh segitu dulu. Jangan semua. Lihat sebulan. Gitu. Rasain gimana? Aman apa enggak? Uangnya bertambah enggak? Karena biasanya orang keraguan akan hilang ketika lihat cuan. Iya. Ya kan? Wah duit gue nambah juta nih. Akhirnya ragunya tuh udah hilang. Padahal kemarin-kemarin ragu. Gitu. Jadi rasain dulu. Step by step uang kecil dulu. Nanti kalau udah yakin ditambah lagi. Tapi sambil menunggu, pelajari juga. Deposito tuh gimana sih? Ya jangan cuman taunya deposito doang. Karena kalau kayak gitu ya wajar ragu. Tapi kalau kita tahu di balik deposito itu uangnya dikemanain sama bank. LPS itu ngapain sih? Tahu semuanya itu akhirnya bikin memvalidasi kita, akhirnya kita oh ya ini emang legit nih. Gitu. Oke. Nah menjawab pertanyaan itu tadi nih Pak Harvey, lagi-lagi kan memang ada keraguan ya untuk investasi, aduh gimana nih ngatur-ngaturnya gimana. Ditambah tadi ada bocoran dari Digibank BJB juga ada promo lagi nih anak muda ditawarin promo, gimana Pak? Silakan. Ya, jadi tadi Akang yang tadi ya tanya. Sebetulnya masalahnya ketidaktahuan tadi sih, literasinya mungkin nggak nyampe ke anak-anak muda terutama. Nah ini kan tadi yang dibilang Mas Raymond benar bahwa sebetulnya kita yang pegang uang sendiri, aduh gue mau depositoin tapi takut, mau di kripto ntar malah rugi gitu kan ya. Sebetulnya masalahnya adalah masalah literasi kita yang memang kurang sampai di info mengenai satu produk. Sebetulnya mudah saja bahwa kita tuh di bank memberikan simulasi gitu ya. Bahwa tinggal datang ke cabang, bahwa Mbak customer service, tolong dong jelasin saya bedanya antara tabungan yang sekarang saya punya misalnya, anyway di mana aja tabungannya, dengan model deposito berjangka misalnya, ataupun tabungan berjangka pun kita punya ya. Jadi sebetulnya apa sih bedanya yang dari kecil-kecil dulu? Boleh nggak saya ngedepositin 1 juta doang deh? Saya takut 1 sampai 5 juta dulu deh. Tapi rasain tadi yang Mas Herman bilang bahwa bedanya itu apa gitu ya, bedanya apa. Jadi nanti juga dari situ oh iya tahu ya, ternyata ada bedanya nih dengan tabungan biasa gitu. Kalau ini merupakan ada perbedaan dan ada buffer yang cukup bagus buat kita, kenapa nggak kita ambil gitu ya. Jadi sehingga sebetulnya untuk menginvestasikan sesuatu tuh bisa macam-macam bentuknya. Jadi tentunya bisa mengetahui dari website ataupun ChatGPT mungkin paling gampang ya mengenai apa itu produk-produk deposito maupun tabungan berjangka dan lain-lain. Namun kalau mau enak datang ke customer service di Bank BJB, customer service cakep-cakep semua ya. Ini promo sekalian. Dan silakan tanya apapun gitu. Oh yang perempuan ada yang ganteng-ganteng juga kok, jangan takut. Jadi tanya sebegitu banyak informasi dan berikan simulasinya. Mbak tolong dong simulasiin antara bedanya tabungan dengan deposito berjangka. Jadi ataupun dengan apapun yang disebut dengan investasi ataupun tools investasi yang ada di Bank BJB. Nah itu dengan senang hati kami akan memberikan informasi tersebut. Oke. Nah tadi masalah lagi-lagi takut, khawatiran, lagi-lagi keamanan gitu ya. Tentunya kan yang dalam segi finansial, keuangan, transaksi perbankan, biasanya yang di-highlight adalah keamanan dan kemudahan nih. Gimana nih dari jaringan Prima sendiri mendukung hal tersebut? Tadi keamanan udah ada ya Pak ya, kemudahannya bagaimana? Silakan. Saya membantu menjawab Mas Anang. Gini. Step awal sebenarnya adalah tertib secara finansial. Jadi gini, kalau kita punya uang 10 juta, anggaplah kita nggak punya uang 10 juta. Itu cara awalnya. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, pindahkan 7 jutanya, jadi kita kemampuan finansialnya 3 juta. Jadi yang FOMO-FOMOan itu secara otomatis akan pelan-pelan akan berkurang. Jadi menghilangkan dari available balance kita itu adalah sehingga kita memang uangnya kemampuan kita cuma 3 juta. Tapi kalau kita beranggapan kemampuan kita adalah 10 juta dan yang si FOMO itu apalagi setiap minggu Digi ngeluarin promo ini nah itu akan diikutkan. Memang itu targetnya Pak Arfi sebenarnya. Tapi ya benar Pak Arfi ya. Tapi buat customer yang secara finansialnya sudah baik. Gitu Mbak Dona. Pertanyaan Mbak Dona adalah untuk yang transaksi? Dengan kemudahannya sendiri untuk support kemudahan bagaimana?
Oke, kalau untuk kemudahan-kemudahan yang kita berikan, balik lagi pertanyaan dasarnya adalah kita melihat apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh customersnya BJB dalam hal ini, kemudian kita akan mempersiapkan keseluruhan fitur layanan itu untuk bisa segera digunakan. Supaya BJB juga DG-nya juga selalu up to market gitu kan. Jadi kalau yang ada yang lagi happening ini Pak Robi gitu ya, oke Pak Afri kita akan minta waktu beberapa minggu untuk kita siapkan, kemudian kita akan deploy. Jadi secara keseluruhan proses kemudahan transaksi itu bukan cuma nasabahnya saja, tapi kemudahan transaksi itu bagaimana dari kita mulai untuk mempersiapkan untuk sampai pada akhirnya digunakan oleh nasabah. Itu Mbak Dona. Oke, baik. Jadi supaya promo-promo nggak masalah, tapi sisakan dulu, sisihkan dulu nih ya, budget buat deposito, buat investasi dan lain sebagainya. Baru nih yang FOMO ngabisin ada diskon-diskon dari Pak Arfi ya, dan lain sebagainya baru dipergunakan gitu. Tapi mungkin saya nambahin silakan. ya. Jadi di kita tuh ada tabungan yang memang kalau kita lagi, ini kan FOMO untuk nonton konser, katakanlah Salon Seven gitu ya. Si BJB-nya sendiri kami mengeluarkan kartu khusus gitu ya. Salon Seven bergambar Salon Seven gitu. Ini mungkin bagi teman-teman yang suka Salon Seven ya jadi senang. Tapi sebetulnya kita bisa merangsang teman-teman semua untuk bisa nabung tapi dapat tiketnya gitu. Atau transaksi berapa kali gitu ya, transaksi nabungnya ditingkatkan atau di hold selama 6 bulan gitu, nggak boleh diapa-apain tuh. Ini juga termasuk varian-varian di mana sebetulnya memudahkan teman-teman juga untuk bisa memanage keuangannya. Jadi bikin tabungan 3 bulan ditahan, nggak boleh diapa-apain uangnya, sehingga kalian tuh nggak boleh belanja. Tapi kalian dapat tiket konsernya secara gratis. Itu juga bisa kita berikan. Jadi kadang-kadang teman-teman marketing di tempat kami itu mengupayakan apa yang menjadi win-win buat semuanya. Buat BJB juga win-win, buat BJB-nya senang, juga buat teman-teman semua yang anak muda ini senang. Jadi semuanya dapat, jadi dapat tiket konser, dapat apa. Tiket konsernya war loh. War tuh susah banget kan. Itu kan susah banget. Ngeluh ke BJB tiket semua udah habis tuh, yang misalnya tiket apa tuh tadi Salon Seven ya, habis ya tiket, habis kan war nggak bisa kan, padahal cara paling gampangnya datang ke cabang nabung udah dapetin tiketnya karena ada di situ kan. Atau saya udah nabung di BJB, oh iya udah tingkatin lagi saldonya, sekalian nabung kan, sekalian dapet tiket, itu paling mudah. Jadi intinya ini yang kita berikan beberapa kemudahan untuk anak muda untuk bisa memulai memanage keuangannya dari kecil, itu aja. Oke. Saya juga menarik nih, tadi kan sempat disampaikan ada terucap begitu ya oleh Mas Raymond bahwa BJB ini kan sebenarnya bank daerah ibaratnya ya Pak ya. Tapi ternyata dari fitur-fitur, dari aplikasi, dari layanan apa yang ditawarkan udah kayak bank nasional ibaratnya ya Pak. Gimana Pak sampai dalam tahap seperti ini, asik? Ya. Gimana? Jadi kita bertransformasi terus ya teman-teman. Memang kita bank daerah, kebetulan kita bank daerah paling besar se-Indonesia Raya ini. Jadi dengan aset juga cukup besar, dan memang kita juga punya jaringan cukup besar juga, 850 cabang lebih ya, layanan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara BJB bukan berarti ini Bank Jawa Barat, Banten gitu, bukan itu. Tapi justru kita sudah masuk ke nasional, alhamdulillah. DG sendiri sudah masuk ke nomor 7 the best mobile banking performance terbaik untuk versi MRI Indonesia. Jadi terima kasih. Nah ini jadi mungkin mengenai Bank BJB sendiri sebetulnya kita bukan bank yang berkiblat selalu melulu ke daerah, hanya ini banknya Jawa Barat, ini banknya Banten, bukan. Justru kita sudah menasionalkan diri, dan ini kita terbukti dari dari Sumatera sampai dengan Sulawesi, kita sudah ada cabang-cabang Bank BJB yang bisa memberikan layanan paling dekat buat teman-teman semua di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Tapi ingat, digital banking itu online, mau dimanapun gampang aja kan. Mau di Papua sekalipun, mau buka rekening di Maluku mungkin ya. Apalagi kita juga ada kelompok usaha bank yang saat ini Bank BJB
memberikan bantuan kepada bank-bank kecil, bank-bank buku 1, buku 2 ya. Kita punya Bank Bengkulu, Bank Jambi nanti dan nextnya atau beberapa bank lagi yang memang kita kerjasamakan untuk menggunakan digital banking kita. Nah ini kan dengan digital banking semua region bisa terpenuhi ya, bisa terakomodir. Mau buka rekening di Maluku sambil mungkin ke Ora Beach gitu, sambil jalan-jalan ya. Kemudian bisa buka rekening itu bisa aja, atau nambah depositonya bisa aja. Itu kita berikan kemudahan-kemudahan dengan tagline banking jadi easy ya. Oke, ini saya baru dikasih tahu, ayo waktunya hampir habis, saya kasih kesempatan lagi deh untuk pertanyaan ya. Masnya kayaknya yang pakai baju hijau dulu ya, terus pertanyaannya singkat aja ya. Kan ya karena nanti mau gantian namanya lain, silakan bisa sambil berdiri. Dengan siapa? Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Ardi. Ardi, saya mau menanyakan ini Pak, soal salah satu produk untuk anak muda KPR Gaul Pak. Apa sih yang diberikan kemudahan terhadap anak muda untuk pengajuan KPR tersebut? Fasilitas apa yang diberikan oleh Bank BJB terhadap produk tersebut? Terus apakah ada fitur di DigiBank by BJB itu untuk tabungan itu untuk disisihkan untuk ke KPR tersebut untuk memudahkannya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Ardi, nanti dijawab ya. Saya mau tampung satu pertanyaan lagi. Teteh boleh yang baju hijau, baju hitam silahkan. Mangga Teh. Iya, dengan Teteh berkerudung. Oh. Boleh sambil berdiri Teh, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya mau tanya Pak untuk BJB. Kadang saya tuh menggunakan aplikasi itu kalau mau belanja, kebetulan saya cashless ya Pak. Jarang banget pegang uang cash. Jadi dikit-dikit saya kiris gitu. Nah tapi kalau untuk ke beberapa tempat, biasanya saya suka lihat nih, promo apa nih di Bank Anu. Saya pakai QRIS-nya. Nah yang saya mau tanyakan Pak Arfi dan Pak Robi, untuk di aplikasi ini apa ada promo tertentu di payday apa di tanggal yang sama? Dan untuk yang sebelumnya seperti tabungan berjangka, kebetulan saya tuh tipe orang yang males sekali ke bank. Untuk antrinya saya males gitu. Nah untuk memudahkan saya untuk mengikuti tabungan berjangka, apa ada fiturnya yang bisa saya lewat fitur aja gitu. Jadi sehingga memudahkan saya untuk daftar gitu. Sehingga saya tidak perlu ke bank, antri, dan saya itu termasuk orang yang kadang males untuk antri, aduh maaf. Jadi mulai mageran kita ya Teh ya. Iya, jadi kadang pengennya tuh pengen cepet di rumah, belanja pun sama. Apa-apa tuh di handphone. Nah jadi untuk menyisihkan pendapat saya ingin membuka tabungan berjangka tapi dengan sistem yang mudah. Saya di rumah bisa. Dengan mungkin ada fiturnya kah bisa dibantu, barangkali tidak ada fiturnya mungkin boleh dibikinin Pak. Baik seperti itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini langsung aja kita bahas nih ya. Produk anak muda nih KPR Gaul, ada kemudahan nggak nih fasilitas di fitur di DigiBank yang mungkin udah sisihkan nih di DigiBank kemudian buat nanti program KPR. Nah gimana? Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk di kita sendiri kalau untuk KPR Gaul ya silakan di download dulu Diginya gitu. Nanti ada DigiLoan. DigiLoan itu khusus untuk pinjam-pinjam loan ya KPR termasuk pinjaman-pinjaman lain ya. Nah ini modal usaha juga ada, itu banyak sekali varian-varian dari DigiLoan. Nanti tinggal masuk di situ. Kalau untuk anak muda kan pasti variasinya mungkin gaji ya, range gajinya belum terlalu banyak. Mungkin rentangnya juga makin jauh. Nah ini flexibility seperti itu yang memang diberikan oleh Bank BJB. Selain itu juga ada promo-promo menarik, rumahnya pun sebetulnya rumahnya yang kalau nggak salah tuh gaya khas anak muda ya, yang memang tempatnya juga umur-umur yang memang klaster-klaster yang memang itu lekat dengan anak muda. Mungkin dekat mall atau apa segala macam tuh yang bisa diberikan. Tapi yang paling penting adalah flexibility. Jadi flexibility angsurannya juga otomatis ya, dari rekening itu bisa langsung ngedebet rekeningnya untuk bayar tiap bulan, jadi nggak usah panik, nggak usah harus transfernya nggak perlu, jadi kita ada auto debitnya dan juga kemudahan-kemudahan
lain, mungkin promo dan lain-lain itu yang memang kita berikan. Jadi yang paling penting adalah flexibility karena memang kita tahu range anak muda memang capability untuk angsuran dan juga keuangannya juga mungkin ada batasan, namun kita sesuaikan dengan itu. Terus kemudian dari Mbak yang Irma ada dengan Mbak Irma. Nah, bunganya kompetitif, itu juga paling penting juga bunganya kompetitif. Jadi flexibility, bunga enak, ngangsur gampang, auto debit, angsuran udah langsung masuk dari diambil dari tabungannya itu udah tinggal enak aja. Tinggal tidur dan juga rumahnya juga rumah disesuaikan. Kalau nggak salah model rumahnya juga anak muda banget deh. Jadi memang itu disesuaikan dengan kebutuhan anak muda. Datang ke cabang aja, Mas. Jadi paling gampang itu. Kemudian Mbak juga sebetulnya di tabungan kita memang variasinya banyak sekali. Jadi silakan buka Digi, yang paling pertama tuh buka Digi dulu. Nanti tinggal download di Android maupun di iOS ya dari Play Store maupun App Store. Itu di situ ada pilihan untuk berbagai jenis tabungan. Jadi memang model tabungan juga ada, kemudian juga bisa di online ya. Jadi bisa di mana aja, kapan aja, jam berapa juga nggak pengaruh gitu ya. Itu bisa buka rekening di situ. Kemudian tadi soal tadi apa? Promo, PG promo. Atau apa gitu. Promo Pak, nih sebentar, saya lupa nih kalau promo saking banyaknya ya. Nih promo kalau di Bandung sendiri ada Justus, bakso Laswi, Le Braga, Bandung Cheese Sweet di Braga Art, nasi kapau, apa nih, kedai Paciman. Pokoknya Joglo. banyak aja banyak ya Pak. Banget ini kalau saya sebutin banyak ya? banget. Jadi tinggal dicek di aplikasi aja? Aplikasi ada dan juga kalau pakai Digi itu dia ada push notification. Jadi ada pop-up yang memang akan muncul kayak di aplikasi selain tuh ya. Jadi kalau ada promo tuh ada muncul terus dia di situ. Jadi tinggal nanti kalau muncul promonya tinggal diklik, dia mengarahkan mau open maps, mau di sharing, mau diapain ke teman-teman yang lain juga bisa. Nah ini juga dalam rangka Ramadan ya, ini saya harus sebutkan ya teman-teman marketing. Dalam rangka Ramadan juga kita ada festival kuliner sebentar lagi di 5 kota di Indonesia, yaitu Sunbite Sunday kalau di Bandung ya, ini kan di Bandung. Ada Kanwil 1 di Sunbite Sunday di Kiara Park, Arta Park, tahu ya teman-teman ya, di Kiara Arta Park, ngabuburit dengan aneka macam makanan viral di Bandung. Jadi kasih tahu teman-teman, makanan viral itu di Bandung tuh banyak banget, tapi terpisah-pisah. Nah sekarang kita kumpulin makanan viralnya itu dalam acara sebulan penuh bersama Bank BJB di acara Sunbite Sunday di Kiara Arta Park. Jadi itu gampang, tinggal ke situ. Tapi jangan makan siang-siang ya, makannya malam-malam. Nah terus di Kanwil 2 juga ada, kita malah bikin dengan salah satu tempat terkenal di Indonesia, Kanwil 2 itu di Jakarta ya, itu Bank BJB jelajah cerita Ramadan di Taman Mini Indonesia Indah, ngabuburit seru di Taman Mini Indonesia Indah. Ini keren banget deh. Promonya terlalu banyak karena BJB promonya banyak sekali ya. Tapi ingat, selain banyak promo, nabung juga ditingkatkan. Investasi juga harus digalakan juga ya teman-teman ya. Nah itu dia, jadi jangan sampai, memang sih promonya saking banyaknya ya Pak menggoda gitu ya. Tapi berarti savingnya juga nih, karena ketika ada tadi tabungan deposito sekian lama aja bisa dapat tiket ya. Nah jadi promonya dalam bentuk itu yang harus diingatkan juga. Nah ini tuh saya sebenarnya pengen ngasih kesempatan lagi, tapi saya baru dapat informasi sudah habis waktunya nih Pak untuk obrolan kita siang hari ini. Pengen kita ngobrol-ngobrol lebih panjang, kayaknya harus ada acara selanjutnya deh. Ya nggak Pak? Langsung. Kayaknya kita langsung bikin acara lagi karena tadi aja udah berapa banyak yang angkat tangan belum terjawab tuh kan Pak. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan kita akan ada acara-acara lain waktu lagi. Tapi sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan seputar Digi Bank BJB, kemudian juga ada mungkin in the future kerjasama apa lagi yang sedang diinovasikan dengan jaringan Prima dan lain sebagainya, silahkan. Yang pasti teman-teman semua anak-anak muda ya, berinvestasi, nabung, mulai dari hal-hal kecil, ini paling penting ya buat kita di masa depan nanti di hari tua. Ini sangat penting dan mulai nabung, paksa deh. Paksa untuk nabung karena ini penting buat kita semua dan variasi-variasi untuk nabungnya juga makin dimudahkan dengan dunia digital.
Dan Bank BJB ini siap menampung aspirasi untuk tabungan, investasi dan lain-lain dengan mudah melalui digital. Nah, jadi silakan di-download Digi Bank BJB di App Store maupun Play Store. Nantinya akan ke depan akan kita segera rilis. Itu sih. Jadi jangan lupa bertransaksi keuangan mudah dari hulu ke hilir ya, dari end to end secara end to end ya. Dengan menggunakan Digi Bank BJB, banking jadi easy. Yes. Pak Robi, gimana Pak Robi? Sudah ada kerjasama lagi nih yang udah sedang direncanakan? Pak Arfi sudah spill banyak sekali. Jadi kalau saya cuma singkat aja Mbak Nona, kita akan selalu berinovasi dengan Digi-nya Bank BJB. Jadi tadi seperti saya sampaikan di depan, jaringan Prima adalah Bank BJB. Jadi artinya kita memang menjadi satu kesatuan dalam memberikan layanan inovasi kepada seluruh nasabahnya BJB. Gitu. Mas Raymond, bagaimana para anak muda bisa memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh Digi Bank BJB dan juga tentunya dari jaringan Prima? Balik lagi sebenarnya experience itu penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah dengar semua informasi dan juga tips and trick gitu ya di acara hari ini, jangan cuma diam maksudnya. Follow up dengan cara action. Ya, karena kalau kita cuma dengar dan ya udah lewat aja percuma. Karena aku yakin kalau teman-teman lakuin, at least dapat experience-nya, teman-teman tahulah apa sih yang bisa teman-teman manfaatkan dari fitur-fitur yang tadi udah di-share. Ya, mungkin bukan kalian, mungkin teman-teman atau keluarga kalian yang butuh. Ya, tapi informasi dari kalian. Tapi gimana caranya kita bisa bilang ke yang lain kalau kita aja nggak pakai, kalau kita aja nggak ngerasain. Ya, jadi saranku sih buat teman-teman semua, mungkin apapun itu coba aja, ya nggak perlu terlalu impulsif, tapi mungkin sedikit demi sedikit. Ketika kita udah merasakan semuanya, kita bisa nentuin mana yang terbaik buat kita. Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya.